Teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Pasti sehat. Kaya? Pasti kaya. Berkelimpahan? Pasti. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman, di suasana yang sangat bahagia ini, ya tentunya saya akan membahas yang menurut orang yang sudah terkena jebakan ini ya nggak bahagia gitu. Tapi ayo kita ketawa-ketawa supaya masalahnya hilang ya. Oke. Saya masih membicarakan tentang hutang, teman-teman ya. Kalau kemarin saya membicarakan bahayanya hutang bisa menutupi spiritualitas, ibadah, dan datangnya rezeki, ya kan? Dan ada juga cara melunasi hutang dengan rasa atau olah rasa, kan gitu kan? Nah, untuk kali ini saya akan membahas hutang. Hutang bisa membunuhmu. Membunuhmu dalam artian membunuh apa? Membunuh rezekimu. Nah, membunuh apa? Kenapa rezeki bisa dibunuh? Karena rezeki itu dipindah. Oke teman-teman, jadi gini. Dari sisi hutang saja sudah jelas di dalam agama sudah tidak boleh ya, karena ada riba ya kan gitu kan. Kalau nggak ada riba ya, kalau kesepakatan ya monggo lah kan gitu kan. Oke, di sini saya akan membahas masalah orang yang punya hutang tetapi belum bisa membayar, jatuh temponya sudah habis, belum bisa membayar, atau ada niat berhutang tapi tidak mau membayar. Nah, ini bagaimana pandangan secara agamanya, bagaimana pandangan secara fisika kuantumnya ya teman-teman. Jadi oke, ini saya akan membahas, termasuk ini juga menimpa diri saya juga ya. Alhamdulillah banyak sekali BPKB dan sertifikat di rumah saya kan gitu kan, tapi orangnya hilang semua. Tapi sama sekali itu tidak membuat masalah dari saya kan gitu. Oke, jadi gini teman-teman. Ketika ada si A ya, ada si A gitu kan. Si A ini berhutang kepada si B, berhutang pada si B. Si A berhutang sama si B itu dalam jangka waktu 3 bulan saya bayar. Ternyata teman-teman sudah 3 bulan tidak bisa membayar, disitulah masalahnya ya, disitulah masalahnya. Masalah yang pertama adalah hidupnya, pikirannya, batinnya itu yang seperti saya jelaskan kemarin, yaitu ditutupi dengan rasa hutang, pikiran hutang kan gitu kan, otomatis olah hutang kan gitu. Ini yang permasalahannya yang terbesar adalah pahala orang yang berhutang tidak membayar hutang. Nah, kalau jatuh temponya tidak dikasih, disinilah bahayanya. Karena apa? Pahalanya, pahala uangnya, rezekinya itu dipindah kepada si B. Jadi tidak heran teman-teman, orang yang berhutang tidak mau membayar ketika sudah jatuh tempo, hidupnya susah, hidupnya sulit, usahanya semakin terpuruk, pindah tempat, dikejar sana, dikejar sini, karena saking banyaknya hutang, kan gitu. Jadi seperti itu. Nah, kata fahala, ya kan, berasal dari kata fahlun, gitu kan. Itu adalah sebuah imbalan, kan gitu kan. Imbalan yang akan diberikan ketika si A ini punya hutang kepada si B, ternyata tidak bisa bayar. Selama itulah, selama nggak bisa membayar hutangnya kepada si B, disitulah rezeki uangnya akan dipindah kepada si B gitu loh. Selama si B ikhlas, teman-teman. Nah, kalau teman-teman kepingin uangnya kembali kepada dari orang-orang yang berhutang kepada teman-teman dan dia belum bisa mengembalikan dan tidak mengembalikan, satu kuncinya mengikhlaskan, teman-teman. Kenapa harus diikhlaskan? Ya, karena tentunya kita selepas dia mempunyai niat baik atau niat jahat, dia berhutang memang sudah diniati jahat, misalkan aku nggak mau membayar misalkan. Selepas dari niatan itu, Anda sudah dapat untung. Yang pertama adalah mendapat mendapat kelimpahan rezeki, pindahan rezeki
si A ini. Sampai si A tidak bisa membayar. Makanya nggak ada ceritanya teman-teman. Orang mengambil hak orang lain, orang memakan hak orang lain, orang menipu, orang tidak membayar hutang, hidupnya enak. Belum tahu saya mereka hidupnya enak. Saya belum tahu. Belum ada orangnya. Dan rata-rata mereka hidupnya aduh luar biasa sekali. Susah gitu. Banyak masalah. Kenapa? Kenapa kok ada banyak masalah? Karena terutama masalah finansial teman-teman ya. Karena kelimpahan rezekinya dipindah kepada si B. Selama si B ini ikhlas, selama si A tidak bisa membayar hutangnya atau tidak membayar hutangnya, disitulah ya law cause and effect, hukum sebab akibat. Secara agamanya pahalanya dipindah ke sini teman-teman. Pahala apa? Pahala rezeki uangnya. Dengan satu syarat, si A ikhlas. Kalau si A ikhlas, jelas. Kenapa? Kenapa si A syaratnya harus ikhlas seperti ini teman-teman? Oke, saya tanya. Yang menggerakkan hati orang yang menipu, ya kan? Yang menipu teman-teman atau hutang nggak membayar teman-teman siapa? Tuhan kan? Berarti sebenarnya yang mengambil uangnya jenengan, Anda teman-teman itu adalah Tuhan. Itu adalah sebuah pembelajaran teman-teman. Kalau kepengen uangnya teman-teman yang dipinjam tidak kembali, kepengen kembali, ya kan? Dikembalikan kepada Allah, ya kita harus ikhlas. Selepas nanti si A ini mau mengembalikan, ya itu adalah bonus. Itu seperti itu. Seperti yang sudah saya alami kan gitu kan. Apalagi ada orang niat jahat kan gitu kan. Berhutang tapi niat gak mau mengembalikan. Udah cepet-cepet ikhlas teman-teman. Kalau teman-teman cepet ikhlas, ini jatuh ke sungkur teman-teman. Dan itu hukumnya pasti. Karena apa? Karena dia memakan hak kita. Dia memakan hak anak-anak kita. Di situ ada jatah pendidikan anak kita, ada jatah pendidikan makan orang tua kita, istri kita. Kok orang ini mengambil teman-teman atau tidak mau membayar hutangnya, dia akan menerima karma, termasuk apa? Anak-anak si A ini yang dia akan kena karmanya. Karena apa? Jatahnya uang yang diambil ini, di situ ada jatahnya anak-anaknya. Berarti nanti jatahnya anaknya si A ini dipindah ke anak si A juga, si B itu seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ya yang punya, jadi saya berharap, bukan berharap ya, orang yang melihat video saya ini yang punya hutang belum bisa membayar, segera dibayar teman-teman ya. Bagaimanapun caranya. Karena apalagi yang ada niat tidak mau membayar teman-teman, segera dibayar teman-teman. Karena si A dalam mencari uang itu juga penuh keringat pengorbanan. Dia uangnya didapat dengan harapan untuk menyekolahkan anaknya, untuk memberikan pendidikan anaknya, membahagiakan istrinya, membahagiakan saudaranya, membahagiakan kedua orang tuanya, membahagiakan mertuanya. Tetapi ternyata diambil oleh si A yang dia niat tidak mau mengembalikan. Disinilah masalah besar awal dari kehancuran orang-orang yang berhutang tidak mau membayar, atau niat berhutang sudah niat tidak mau membayar. Dia memperburuk masa depan anak-anaknya, memberikan masalah kepada anaknya. Inilah hukum law cause and effect, sebab akibat di dalam sebuah perhutangan. Dan juga ditambah lagi hukum karma. Berarti hukum karmanya apa? Dia yang berhutang tidak mau membayar, berhutang belum bisa membayar. Hukum karmanya adalah karena dia mengambil haknya anak-anaknya, keluarganya si A tadi teman-teman. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berbahaya. Saya mengingatkan lagi teman-teman, jangan berani-berani berhutang ya. Jangan ada pikiran terlintas sedikit pun untuk berhutang. Hidup apa adanya. Belum bisa naik mobil, bisanya beli sepeda motor dulu. Kan sudah ber-RK teman-teman.
Kan sudah banyak sekali teman-teman testimoni dan teman-teman yang ber-RK itu, aduh luar biasa sekali dalam mendapatkan hal. Ada yang Pak Yohanes visualisasi buat garasi akhirnya terisi. Ada Pak Hasan yang dulu cuman jualan buah gerobak sekarang sudah punya rumah, punya mobil. Ada namanya Pak Haripomo itu sudah punya segalanya, bahkan sekolahnya punya 1000 murid dan lain-lain. Banyak sekali teman-teman. Jadi jangan hutang gitu loh. Kita punya Tuhan gitu loh. Kita punya Tuhan, di dalam diri kita ada Tuhan. Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi kita. Itu adalah magnet rezeki pada Sang Maha gitu loh. Jadi ketika kita visualisasi, kita minta kepada Tuhan dengan hati yang bersih, dengan raga bersih, otomatis jadi teman-teman. Nggak perlu hutang teman-teman. Nah itu seperti itu. Nah saya mengingatkan teman-teman yang punya niatan tidak mau membayar hutang, ya, saya beri selamat. Ya, Anda memperburuk keadaan finansial keluarga Anda, dan Anda memperburuk masa depan anak-anak Anda. Kalau Anda melihat video ini, silahkan segera bayar hutang Anda. Karena kalau orang yang memberikan hutang Anda itu ikhlas teman-teman, hancur udah ini. Itu yang terjadi. Hancur apanya? Makanya saya bilang, orang yang tidak membayar hutang bisa terbunuh. Terbunuh apa? Semuanya. Ya hidupnya, ya rasanya, ya masa depannya, ya pahalanya, semuanya. Nah itu seperti itu, hati-hati teman-teman. Oke, dan teman-teman yang banyak ditipu oleh orang-orang atau teman-temannya, dia berhutang tidak membayar, segera ikhlaskan teman-teman. Kalau teman-teman mengikhlaskan, dia langsung black, jatuh ke sungkur secara finansial. Nah itu teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman tentang orang, bagaimana hutang kalau tidak dibayar, bagaimana hutang kalau sudah jatuh tempo, kan gitu kan. Itu pahalanya, pahala rezekinya akan dipindah kepada si penghutangi. Jadi orang yang memberikan hutang, dia akan mendapatkan kelimpahan besar. Nah, kan seperti itu. Karena apa? Mendapatkan transferan pahala, kan gitu kan. Pahala apa tentunya? Pahala rezeki uang tentunya. Jadi seperti itu. Dengan satu syarat, teman-teman harus ikhlas ya, harus ikhlas. Itu seperti itu. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah sebuah pengertian hal-hal yang remeh sebenarnya, tetapi jarang dibahas. Tapi juga banyak sekali kejadian seperti ini. Saya pun mengalaminya kan seperti itu. Ya saya ikhlas banget, monggo silahkan. Mau dikembalikan terima kasih, nggak mau juga monggo silahkan, saya ikhlas. Disitulah Anda akan membuat masa depan anak-anak Anda terpuruk. Karena uang-uang yang Anda ambil dari saya itu adalah untuk membiayai masa depan anak-anak saya dan membahagiakan anak, istri, orang tua dan mertua dan orang-orang terdekat saya. Kalau diambil ya siap-siap jatuh tersungkur sampai nanti di karma 7 lapis atau 7 keturunan. Nah itu seperti itu. Oke teman-teman, ini hanya sebuah mengingatkan teman-teman masalah hutang ya. Hati-hati dengan hutang dan haramkan diri Anda untuk tidak berhutang. Haramkan diri Anda untuk berhutang. Oke teman-teman, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan, kesalahan milik saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 santi, santi, salam, salam. Salam sejahtera, namo buddhaya.